Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, saya Arif dari Lamongan. Saya datang ke sini sebetulnya satu silaturahmi, terus yang kedua saya mohon ridhonya Pak Haji sudah melaksanakan apa yang diajarkan di RDAY melalui YouTube. Alhamdulillah sudah beberapa yang sudah terkabul Pak Haji. Jadi mohon ridhonya saya saya sowan, mohon ridhonya untuk melaksanakan ajaran-ajaran dari Pak Haji. Itu Pak Haji. Terus yang selanjutnya Pak Haji, ini sebetulnya saya ada masalah sedikit. Kemarin kebetulan kami sebelum berangkat ke sini Pak Haji, itu kemarin saya menjual mobil Pak Haji. Menjual mobil, tiba-tiba waktu itu mobilnya mau saya bayarkan ke bank dulu karena BPKB masih di bank. Setelah itu saya jual, dikasih uang orangnya 50% Pak Haji. Dikasih uang 50%, ternyata Pak Haji, masalahnya yang beli mobil ini saat ini terkena kasus masalah narkoba. Jadi saya bingung untuk mencari mobil saya ini di mana. Terus ini kembalinya mobil ini bagaimana caranya gitu Pak Haji. Maksudnya mobil lo dikasih? Iya, mobil Bapak udah kasih mobilnya ke dia? Iya. Dia baru bayar 50%? Iya. Berarti yang goblok siapa? Saya Pak Haji. Tepuk tangan dong buat Bapak goblok. Tapi ngapunten Pak Haji. Di situ ada keajaiban yang luar biasa Pak Haji. Ya, boleh. Ternyata saya dapat ganti Rubicon Pak Haji. Dapat ribon Pak Haji. Dapat ganti ribon. Oh, yang ganti siapa? Saya tiba-tiba itu sebelum kejadian Pak Haji, saya di sebuah usaha saya ada teman yang kebetulan punya mobil dua, tiba-tiba kena stroke waktu itu. Yang satunya mobilnya satunya Matic, yang satunya yang ribon itu manual Pak Haji. Jadi saya waktu itu tiba-tiba saya ndak itu dia ngomong butuh uang saya 50 juta. Jadi saya ini ilmu RDAY apa gimana ini gitu. Lah itu memang gini bos, ilmu RDAY itu berlaku untuk yang diawali dengan di belakangnya goblok. Iya Pak Haji. Ya, tapi kebanyakan kalau diawali dengan depannya pinter, biasanya agak lemot. Nah, lo kan diawali dengan goblok, cocok bener. Iya Pak Haji. Jadi saya sempat ini apaan gini? Iya. Ini lah saya, tapi ya sama-sama lucunya sama-sama yang ribon BPKB-nya di dealer Pak Haji. Itu lebih goblok lagi. Tapi ini kan kalau nggak nyicil lo dikejar debt collector. Bukan saya yang nyicil Pak Haji sekarang, dia yang nyicil. Ya kalau dia nggak bisa nyicil. Iya Pak Haji. Kamu yang dikejar mobilnya. Mohon pencerahannya Pak Haji. Gimana caranya? Saya sampai. Kalau kamu nggak mau ditangkap sama debt collector, kamu nyupirnya telanjang bulat, bisa gak? Jadi kalau debt collector mau pas dia lihat kamu telanjang bulat, dia langsung telepon ambulan 911. Iya Pak Haji. Lah ini saya mobil saya dibawa yang itu R3 Pak Haji. Itu R3 tapi kok saya dapat ganti ribon, Innova ribon.
tapi kok statusnya BPKB-nya sama-sama di bank gitu Pak Haji. Tapi saya lebih suka manusiawi Pak Haji, saya lebih suka ribonnya Pak Haji. Jadi kalau saya mandiin mobilnya, tak kasih celana dalam saya Pak Haji. Iya. Gitu. Ya, gantinya kan ikut saya. Jadi milik, jangan ikut. Kalau ikut, dia nanti ngikutin aja. Tapi nggak jadi milik. Ya? Jadi milik. Kan ucapan adalah doa. Iya Pak Haji. Nanti kalau ngikut, cuma ngikut doang. Mau saya jadi milik, sambil mandiin, pakai celana dalam yang Bapak pakai tadi malam tidur. Nah, jadi milik terus. Nah, cari celana dalam Bapak yang udah 9 hari nggak ganti-ganti, taruh di konsol box depan tuh, di dashboard depan taruh. Jadi kalau ada itu nggak kelihatan tuh mobil gitu. Manjur bos. Kan alat kelamin kamu nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan kan? Nah, tapi ini udah tak begitu juga. Udah tak bolongin Pak Haji. Masa kamu salaman? Nanti jangan salaman. Dan senjata makan Tuhan. Jadi memang sengaja Pak Haji, kan saya kebetulan ada beberapa usaha Pak Haji. Ya. Ada apotek 2. Yang satunya itu saya di bidang kesehatan Pak Haji. Ada apotek 2. Terus yang satunya itu ya dikelola istri itu fashion Pak Haji, ada sepatu, sandal dan kebutuhan sekolah Pak Haji. Lah, waktu itu ini juga alhamdulillah sangat bersyukur banget. Sebelum saya datang ke sini, saya menjalankan ilmu itu Pak Haji. Ilmu apa? Ya, celana dalam direndam itu Pak Haji. Sadam direndam? Iya, terus saya itu kan cawik-cawik? Iya. Ini saya dalam siapa yang direndam? Ya kadang-kadang milik istri sama saya jadikan satu. Waduh, nggak konslet. Jadi nggak konslet. Jadi ya rata Pak Haji, pokoknya saya wis bahasanya kalau orang Jawa Timuran bento Pak Haji, udah wis saya bento sedang ngurus kan gitu Pak Haji. Tapi nyata Pak Haji, nyata real itu. Nyatanya saya gimana? Testimoni di sini Pak Haji. Nyatanya gimana? Orang jualan saya itu yang kalau bahasa dompet Pak Haji, kan di situ ada sisori dompet itu udah rusak-rusak. Bu, ini udah rusak, enggak apa-apa Pak. Saya suka kok ini. Laku Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Padahal sebelumnya kan saya mikir enggak logika gitu loh. Lah ini orang ini gimana sih? Saya kan yang jual sendiri Pak Haji, karena mohon maaf Pak Haji, dengan omset yang turun Pak Haji, omset yang turun gara-gara ya enggak tahu Pak Haji, kok tiba-tiba toko itu gini gitu, terus apotek juga gini gitu Pak Haji. Ini apa gitu, saya kadang-kadang wes ngapunten Pak Haji, yo saya udah datang ke kiai ke itu udah, terus apa salahnya sih ya nggak? Saya itu dari pesantren Pak Haji, ini ilmu ini ndak ada yang melanggar syariat ini. Oke, tak jalankan gitu Pak Haji. Jadi ilmu RDA itu nggak ada di pesantren? Ndak ada Pak Haji, tapi ndak melanggar syariat Pak Haji. Oke, ayo dijalankan. Di pesantren nggak ada ya ngerendam celana dalam? Rendam celana dalam nggak ada? Cawik-cawik celana dalam? Nggak ada Pak. Jadi, ayo dijalankan kan gitu. Ayo dijalankan nih. Ini tidak ada salahnya kalau kita laksanakan kan gitu. Tidak ada sedikit pun ini melanggar aturan Islam. Oke, kita jalankan. Udah. Ya saya ngapunten Pak Haji, kalau malam mandi badan. Ya. Kadang-kadang ini membawa itu juga ini. Kalau saya bangun tidak bisa Pak Haji gara-gara nonton live. Karena kebablasan. Ya jadi mandinya jam 2 Pak Haji. Jam 2, 2:30. Waduh ya apa sih gara-gara live-nya Pak Haji itu. Udah, yes, tapi saya tetap nonton aja. Salah-salah tidak gitu. Tetap mandi Pak Haji ya. Dan mandinya pakai pandan ya. Iya, pakai pandan. Jadi beda Bu, kalau Bapak dan Ibu paksain mandi pandan, beda hawanya. Bawahnya orang pengen ngasih kita uang, PO, kerjaan, rezeki ada aja. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak main ke Hotel Dharma Wangsa. Hotelnya luar biasa mewahnya. Herannya saya mau aja privat di situ. Iya, saya buat tamu nggak sedikit Bu, 10 kadang 16. Emang murah makanannya, wow. Tapi dilihat pandannya, wow. Makan lagi di bebek tepi sawah. Nggak pernah makan bebek tepi sawah nggak nambah. Bawaannya pengen nambah aja. Coba lihat, wow pandannya luar biasa. Atau ke Bali, Ibu paksain di Bali banyak itu bungkus pakai pandan. Makanya di Bali, wow,
orang-orangnya banyak banget. Paksain deh mandi pakai pandan, wangi. Jadi orang kadang kita baru berdoa aja, doanya belum selesai, udah ada yang masuk ke rekening. Iya. Padahal doanya belum selesai. Itu dasarnya man. Ji, boleh gak kalau gue cebok pakai pandan? Boleh. Nanti kan alat kelaminnya wangi. Iya. Wangi. Betul. Jadi bawaannya tawon pengen ngantuk aja. Iya Pak Haji. Iya. Lanjut Mas, Ya. lanjut gimana? Ya. Terima kasih, biar gantian Bapak Haji. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oh gitu nggih. Ya, testimoni, ayo, Ya. ayo. Centong juga Pak Haji. Gimana? Sama. Centong Saya gimana? ini orang kesehatan Pak Haji ya. Saya itu orang kesehatan. Saya awalnya enggak percaya gitu-gituan. Tadinya nggak percaya. Iya Pak Haji. Tapi gara-gara ilmu bento tadi loh Pak Haji. Bento gak ngurus kan gitu. Gak ngurus centong. Ini kan saya kram. Iya. Yang lucunya itu Pak Haji di alat kelamin Pak Haji. Alat kelamin? Iya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Alat kelamin. Wow. Itu lucu banget Pak Haji. Gimana pengalaman dengan alat kelamin dengan centong? Kan ngamutan. Kalau saya itu tetap ilmu dapat dari RDAY, kita melaksanakan tobat Pak Haji, kan telanjang Pak Haji. Ya. Ya, telanjang. Telanjang bulat di kamar. Iya, telanjang Jangan bulat. di perapatan jalan. Telanjang bulat Pak Haji. Ya. Setelah itu Pak Haji, saya centong Pak Haji. Kan saya capek Pak Haji. Biasanya kalau capek itu udah ada greget kayak gitu, udah ada. Udah, yes, dengan bahasa itu tadi Pak Haji. Besar, panjang. Besar, panjang. Yang terakhir Pak Haji, muncrat. Oh. Tapi anehnya Pak Haji, setelah ini berdiri tegak, istri tidak mau Pak Haji. Aduh. Aduh, kapok sih Pak Haji. Aduh, ini bahaya ini. Harusnya kamu kalau udah nyentongin biar nggak ditolak sama istri, kamu beli logo Perboden. Mama, Perboden. Pasti dia mau. Jadi seperti itu Pak Haji. Biasanya kalau saya capek Pak Haji, kan kadang-kadang pulang malam Pak Haji. Pulang malam habis ngurusin apotek itu ya dengan stres juga, omset yang turun ini gimana. Terus pegawai-pegawai yang ada di toko itu juga pada resign karena kasihan mungkin lihat saya Pak Haji, omset cuman segitu. Kok terus saya tetap dibertahan gini, keluar satu persatu. Otomatis kan saya nunggu sendiri Pak Haji sama istri. Ya. Ada pegawai satu juga tapi Ya. masih satu. Lah itu saya tahu keajaibannya Pak Haji. Keajaibannya apa bos? Iya tadi beli barang yang rusak mau beli itu loh Pak Haji. Barang yang rusak laku. Iya laku itu. Lah ini ya apa? Terus omset mulai naik Pak Haji karena ya itu kalau setelah saya mandi malam, tahajud, tobat, tahajud, terus ngapunten Pak Haji, baca Al-Qur'annya masih belum. Nggak apa-apa, kayak Mas Apriyadi kan Tuh. baca Qurannya nggak full, tapi dia maksain sedekah Iya. subuh Betul ke Pak anak Haji. yatim, Itu maksain saya 1 laksanakan, juta, Pak Haji. Mas Dan Apriyadi. Ini rentetannya nanti di situ Pak. Oh Haji. iya, terus lanjut. Saya lanjut. cawi-cawi Pak Haji, ternyata apa kok belum ada ini ya, kok belum ada hasilnya kan gitu Pak Haji. Belum ada Dalam arti aja, Pak Haji. greget-gregetnya. Iya, Belum ada Setelah itu greget-gregetnya. saya WA sama Bu Ayi sama WA Pak Haji juga tapi tidak pernah direspon. Oh ya? Waduh, kebangetan bener. Iya. Kan Gak direspon, gak belum dijawab. Haji, mungkin habis ini mungkin direspon Oh, Pak Haji. dijawab, Karena iya. saya sekarang resmi jadi santrinya Pak Haji. Oh iya. Itu muridnya Pak Haji, muridnya. Iya. Nah, tolong angkat saya jadi murid Pak Haji. Boleh. Iya. Apriyadi kan baru kemarin nih, dia maksain, kan waktu itu saya umumin kalau kita lagi ada privat di Hotel Alana. Oke. Ya, sama orang Malaysia, Mbak Lena Darawati, sama satu lagi orang Malaysia, sama yang dari Blora, sama yang dari Bekasi. Nah dia baca tuh di grup, dia pede tuh, dia remes alat kelaminnya, dia kepel, Iya. dia masuk ke ruangan tuh salaman sama saya juga, kayak ada petir banget ini apa? Saya awal-awal sakit Pak Haji. Kalau saya mau berangkat ke kantor, saya kan AS Pak Haji. Mau berangkat kantor, kan habis mandi, diurus 9 kali. Awal-awal sakit Pak Haji. Pelan-pelan. Ya saking semangatnya Pak Haji. Oh semangat, saking Saking semangat. semangatnya ya karena ya Allah segera terkabul Ya, terkabul ya, pintu ya. Pak Haji. 9 kali tak oleskan ini kan itu Ya. kan itu. Tapi dengan tambahan itu yang paling mustajabah Pak Haji itu sedekah Pak Haji. Ya. Saya berani testimoni sendiri langsung itu dengan sedekah. Anak-anak apotek itu Pak Haji kena target Pak Haji. Ya. Kalau
tidak terpenuhi kamu tidak dapat bonus kan gitu Iya. Pak Haji. Lah, gara-gara seperti itu Pak Haji, dulu kan targetnya tinggi, menurut kami Pak Haji, menurut kami tinggi, tapi tidak tahu kalau teman-teman yang punya apotek itu kalau nilai 4 juta itu kecil itu saya kurang tahu Pak Haji, tapi teman-teman itu yang ada di saya di desa Pak Haji ya, apotek di desa, kalau 4 juta menurut saya sudah besar targetnya anak-anak. Tiba-tiba omset tinggal 2 juta, satu apotek itu Pak Haji, 1 juta. Stres saya Pak Haji, toko kan toko sudah gini Pak Haji, Ya. sedangkan punya anugerah Pak Haji, Ya. punya anugerah yang diselesaikan. Toko harus disubsidi terus sama apotek untuk tetap eksis Pak Haji toko ini. Yang toko aksesoris itu tetap di Pak aksesoris sama tas dan sebagainya itu yang dikelola istri. Setelah itu Pak Haji, dengan adanya sedekah, lucu ini Pak Haji. Ya, nggak apa-apa. Uang tinggal 150 Pak Haji. Uang tinggal 150.000. Di M-Banking. Ya. Udah, bismillah. Saya WA kan pertama kali kirim 50.000 Pak Haji. Sedekah subuhnya 50.000. 50.000 Pak Haji, cuma 50.000 Ya. Pak Haji. Setelah itu kok belum ada perubahan kan gitu. Ya. Wis cawi-cawi wis sempak setiap hari wis. Pokoknya jangan sampai Tapi kan sempaknya nggak terbang kan? bukan Pak Haji. Bukan Pak. Ya tetap ini sampai sekarang dibalik Pak Haji. Ya, Tetap, ya wajib. Iya, tetap dibalik Pak Haji. Terus yang kedua tinggal 50.000 Pak Haji. Kan 150 Pak Haji. Kan ini waktu itu Pak Haji tinggal 90.000 Pak Haji. Stres saya. Ini gimana cara sedekahnya ini? Udah wes, Allah tidak tidur kan gitu. Berarti kalau saya sedekah 30.000 dengan teman-teman yang punya uang miliaran sedekah cuma 1 juta, besaran saya dong kan gitu. Iya. Saya berani melepaskan 30.000. Iya. Melepaskan ke Bu Ayi. Gitu. Kapok mau kapan? Mendisan gak ada duit mendisan gitu Pak Haji. Besok belum ada hasil Pak Haji. Ya kan kayak orang mana? Gitu. Saya tekad Pak Haji, habis itu 100. Ya, naikin paksa. 100, belum ada hasil Pak Haji. Ya. Besoknya saya tambah mangkal Pak Haji. Ya. Gusti Awi, ya opo, Gusti. Ya. Tak tingkatkan 500.000 Pak Haji. Ya, paksa. Disitulah munculnya. Jadi saya tuh Jadi coba- kayak kuantum, lompatan. Nggih Pak Haji, saya melihat lapornya anak-anak yang ada di apotek, 2 apotek itu biasanya tidak pernah target, sudah berbulan-bulan. Ini anak dapat 7 juta, ini bener apa enggak kan gitu. Tak bola balik hasilnya Pak Haji. Dapat berapa? 7 juta Pak Haji. 7 juta. Biasanya 2 juta. Wow, tepuk tangan dong. Loh, Pak Haji. Wow. Jadi baru sedekah 500.000 Iya, tuh. Sedekah iya, Pak Haji. subuh baru 500.000. Iya, setelah itu Udah ada saya- lompatan dari 2 juta ke 7 juta. Iya. Jadi tapi sedekahnya untuk subuhnya ganti 100 Pak Haji. 100 yang Jumat berkahnya itu Wajib 1 juta harus. siap Pak Haji habis ini Pak Haji. Hmm. Gitu. Jadi disitulah dan alhamdulillah sampai sekarang konsisten Pak Haji. Dalam artian alhamdulillah toko juga mulai membaik dengan adanya ya mungkin bahasa panjenengan gimmick cawe Ya. itu tetap saya lakukan istiqomah dan malam itu nggih ngapunten sangat Pak Haji untuk ngajinya belum bisa sampai Gak apa-apa. khusus. Nomor 9, paksain sedekah subuh. Karena saya lihat Apriyadi, tamu saya 2011 awalnya sedekah 100.000. Awalnya pangkatnya letkol, letnan kolonel pangkatnya. Paksain, dia sedekah subuhnya maksain. Sekarang sedekah subuhnya 1 hari 100 juta. Dulu 2011 letkol 2011 letkol. Sekarang 2024, tapi dia pangkatnya udah jenderal di 2022 bintang 4 sampai sekarang 100. Apriyadi dia maksain sedekah 1 juta, omsetnya 900 juta, sekarang udah di atas 1 M. Ada lagi klinik yang di Lampung juga maksain sedekahnya subuh 1 juta. Saya bilang, gue yang ngajarin kenapa dia yang lompat. Terus apalagi saya ngajarin nama si siapa namanya Roni. Ron, gue mau omset lo, ini kan 2015, omset lo sehari 20 juta. Gue mau omset lo per bulan 10 miliar. Jadi 10 miliar bagi 30, ya kan? Sekitar 200 juta Siap, sekian. Pak Haji.
Siap. Jadi Kenapa jadi sekarang omsetnya dia 600 juta per hari? Wow, jadi saya ngajarin, saya yang maksa, dia yang betelor bahasanya. ya. Begitu. Jadi Ya. Bapak dan Ibu maksain deh. Saya nggak bisa sholat tahajud, paksain sedekah subuhnya digedein. Saya nggak bisa baca Quran 12 juz, paksain sedekah subuhnya digedein. Ini kan nggak, sedekah subuhnya 100.000, baca Qurannya cuma segitu. Janganlah. Model kayak Apriyadi aja maksain 1 juta. Sekarang dia udah di atas 1 M. Nah, mau saya masih mending Bapak punya toko, punya apotik, punya toko. Apriyadi nggak punya toko. Kok bisa? Itulah dahsyatnya sedekah subuh. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu, saya berani Pak Haji 200.000 per hari. Oke. Saya berani Pak Haji 120.000. Oke. Saya berani Pak Haji. Tapi kalau memang bisa lebih, tingkatin lagi. Kan yang penting hasilnya Bapak dan Ibu, bukan saya. Kayak Haji Marco. Paksain Haji Marco. Sedekah seisi toko. Daripada toko lo disita. Disedekainlah seisi toko. Malah punya ruko 15 pintu. Paksain tuh mobil, sedekain Haji Marco. Saya bilang begitu. Iya, Pak. Nah, Iya. alhamdulillah disedekain tuh mobilnya Grand Max sama Mitsubishi. Tapi kan alhamdulillah tokonya dia yang penggilingan padi dia yang udah 17 tahun laku. Bonusnya dia dikeliling Eropa gratis selama 45 hari. Keliling Dubai, keliling Asia, keliling Cina. Wow. Oke. Lebih dari itu. Jadi sedekah kalau bisa nih Bapak dan Ibu, maksain deh. Seperti kita dulu, Bapak dan Ibu kan rata-rata udah pada nikah semua nih. Seperti pengantin baru deh, pada saat berhubungan suami istri, ML. Nih. Ya. Pada saat spermanya mau keluar, diteken nggak? Mama enak, mama enak. Gak mungkin spermanya mau keluar dicabut. Mama mau keluar sperma cabut ya mah? Nggak mungkin. Tekan. Nah, paksain Bu. Kalau pengen ada hasil, paksain. Ingat gak kue putu? Kue putu kalau nggak disodok nggak keluar. Emang kue putu bisa keluar sendiri, butuh sodokan. Nah kita maksain, pasti cair, pasti terkabul, pasti milik. Nah sedekah juga maksain. Hajar 1 juta per hari, hajar 1 juta per hari, hajar. Begitu Bos. Siap. Ini kan kebanyakan, kalau bahasa kasarnya tuh kebanyakan bacot kita, bacot. Bacot tahu gak? Banyak mulut, banyak nanya. Kok gue belum terkabul ya? Gue udah jalanin ini belum terkabul. Banyak bacot lo Bos. Udah 12 juz belum? Belum. Ya gantinya dong. Sedekah ekstra. Frustasi Pak Haji kemarin saya itu. Itu saya marah. Iki sekarang bisa ganti duit menisan. Jadi gue gak salah ngomong gue, lo kebanyakan bacot, gak salah gue ngomongnya. Enggak Pak Haji. Iya, tepuk tangan dong. Wow. Yang terakhir Pak Haji nggih. Nah, Saya itu kan kontrak semuanya Pak Haji. Ya. Bukan tempat sendiri. lo paksain Bos, sedekah 1 juta per hari, nggak sampai setahun, itu udah jadi milik lo semua Bos. Maksain. Ini kan gue komplain Bos sama bini gue. Papa, berangkatin anak yatim umroh. Ya. Enggak, gue mesti berangkatin duit-duit gue, emang duit lo. Gue mau berangkatin. Volunteer, gue yang bayarin. Pak, itu kan orang nggak kenal, kenapa diberangkatin? Enggak, emang gue mau berangkatin. Malah kalau bisa semua gue yang berangkatin. Tapi berantem gue sama bini gue Bos. Tapi gue pilih itu. Malah alhamdulillah, gue mau privat. Nggak bisa Bos. Gue lagi ngurusin anak gue, lagi mau bikin klinik 24 jam. Berapa bikin klinik? Ya nggak tahu gue, mungkin habis kali bangsa 3M kali 4M, karena kliniknya luas hampir 500 meter. Ada apotek K24. Okay. Kalau gue yang biayain mau gaji. Tapi gue ketemu lu privat, gue baru bisa. Makanya orang privat gue bilang libur. Gue ngurusin ini dulu kan. Orang dia udah berkorban, maksud gue nggak berkorban sama dia. Dia kan cuma cair 700M, kecil. Gue ajarin dong. Makanya kan pada gue mau privat, libur. Iya dong, ya kan? Bukannya pilih kasih, maksudnya saya ngurusin ini dulu. Ya kan ini hajatnya ringan. Cuman hajatnya paling gede paling 10M, paling gede berapa? Ada yang 200M, 250M. Gue utang gue 250M, sedekah gue 5 juta mau privat. Tar Bos, tahun depan Bos. Sebetulnya saya juga sungkan Pak Haji, tapi Ya. kan
saya sudah melakukan ilmu dari Pak Haji, dari RDAY. Cara Lo maksa aja bos, kalau lo memang nggak bisa ibadah ekstrim, lawan pakai sedekah ekstrim. Nggak mungkin, nggak bos. Nggak mungkin. Kita nih kadang nih bos, utangnya 250 miliar nih. Kemarin kan ada nih orangnya, rumahnya di Bintaro. Sedekah di sini kemarin 5 juta, nggak apa-apa. Tapi kan kalau pantas-pantas kayak nggak pantas deh, ya kan? Contoh nih bos, tamu RDAY punya utang 50 miliar. Jaminannya rumah 98 miliar. Rumahnya mau disita, kadang nggak bisa bayar utang. Sedekahnya 100 juta ke sini. Minta hajatnya, utangnya lunas. Nggak mau gue. Kalau gue terima, dia nuntut dong. Mana? Gue udah sedekah, empret lu. Lu utangnya 50 miliar, nggak mungkin lah. Jadi sedekahnya berapa Ji? Pantas-pantas. Ya 5M lah. Gue nggak punya duit. Isi rumah lu sedekain semua. Disedekain isi rumahnya. Bersih, cuman lantainya doang. Cuman lantainya doang. Alhamdulillah diangkat sama negeri ini jadi pemimpin. Nah sekarang dirutnya banknya mau lelang, takut toko dipecat, ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau gue bilang, Ji, hajat gue pengen terkabul, mantesin dulu dah muka lo. Maksudnya apa? Mantesin dulu ibadah ekstrim lo. Kalau nggak bisa ibadah ekstrim, ya sedekah ekstrim. Dipantesin. Kita kan nggak pernah mantesin. Awalnya yang berat Pak Haji untuk memaksakan itu loh Pak Haji. Lo bayar bunga bisa, bayar bunga pinjaman. Maksud sedekah sama bunga pinjaman gedean bunga pinjaman. Ya. Bapak dan Ibu bayar bunga pinjaman sama sedekah, coba gede mana? Gede bunga pinjaman, coba dicek dah. Kayak utang 50 miliar emang bunga pinjamannya berapa? Ayo. Persentasenya berapa persen Pak Haji gitu? Ya taruhlah bank pemerintah, taruhlah bunganya berapa. Jadi maunya saya Pak, kalau memang kita nggak bisa sedekah ekstrim, nggak apa-apa. Tetap saya ajarin privat, saya ajarin. Tapi gantinya ibadahnya ekstrim gitu loh.